tuh Juventus lebih memilih, kenapa sih Juventus lebih minta opsi pinjaman? Karena Juventus saat ini memang benar-benar menjadi sebuah tim yang sangat berhati-hati masalah finansial. Ya kan, membeli secara permanen seorang pemain yang hanya diplot sebagai cadangannya Yildiz itu beresiko membebani neraca keuangan Juve lagi gitu. Ya, Jadi sebenarnya secara garis memang besarnya memang kayaknya Juve ini lebih cocok sama sosok bapak-bapak gitu ya dibanding sosok pelatih muda seperti Tudor dan Motta yang memang ya, punya idealisme tinggi gitu ya. Karena kadang-kadang yang pelatih muda itu kan secara taktikal dia idealis tapi secara apa ya mental tuh belum siap tuh sebenarnya gitu ya. Sehingga jadi kalau ada tekanan itu mereka lebih apa ya istilahnya lebih kalau rasional lebih gemper gitu ya. Dua 2025 baru usai, tapi kabar desas-desus bursa transfer Juventus belum juga usai nih. Rame lagi, apalagi kalau udah ada nama-nama mantan yang tiba-tiba balik muncul di radar. Welcome back di Suara Juventini, bareng aku Sekar Nasli, dan hari ini kita masuk ke sesi yang gak kalah seru, yaitu Juventini News Roundup ya, dengan 3 materi besar tentang Chiesa, evaluasi paruh musim, dan our beloved coach ya, Spalletti. Jadi di Suara Juventini kali ini kita ngobrolin semua kabar terbaru seputar Juventus dari gosip transfer, tren performa sampai masa depan pelatih. Semua kita bahas bareng, santai tapi tetap tajam. Dan seperti biasa aku nggak sendiri, ada para pundit kita yang siap ngulik bareng tentunya. Aku sapa-sapa dulu ada Mas Riki. Halo Mas Riki. halo teman-teman Suara Juventini, Ricky dari Taman Mini. Ada juga Mas Ihsan. Halo Mas Ihsan. Halo Mas Sekar, Mas Riki, saya Ihsan dari Bandung. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, aku mau ingetin tentunya jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Terus kalau kalian mau support channel Suara Juventini untuk bisa terus eksis, tinggal scan QR di layar buat gabung membership kita dan juga support channel ini. Oke, kita mulai langsung masuk ke gosip utama gitu ya. Isu pertama mengenai isu kembalinya Chiesa. Ayo, siapa nih yang mungkin udah mendengar desas-desus ini? Mungkin Mas Riki nih mukanya udah agak-agak mesem-mesem gitu ya. Oke, nah Federico Chiesa, mantan winger Juventus yang sempat jadi kunci di era Allegri ya, sekarang katanya Ya. dilirik lagi buat balik ke Turin, ya di mana Fabrizio Romano udah konfirmasi kalau Juventus udah kirim sinyal ke Liverpool, tapi ternyata masih abu-abu alias belum jelas mau beli, mau pinjam, atau sekedar nanya harga doang nih. Nah, tapi yang bikin menarik, kabarnya Chiellini ya pengen Chiesani balik, tapi pelatih dan staf teknis belum tentu sepakat. Jadi kabarnya ini masih gonjang-ganjing gitu ya, masih banyak yang belum sepakat ternyata. Soalnya sekarang Juventus udah punya Yildiz dan formasi tim dinilai sudah mulai solid. Jadi kalaupun Chiesa balik, posisinya kemungkinan besar bukan starter nih, kemungkinan ya. Nah, pertanyaannya nih untuk para pundit kita. Yang pertama, apakah ketertarikan Juventus ke Chiesa ini memang karena kebutuhan taktik atau cuma karena dia lagi available aja di pasar? Gimana Mas Riki? Silakan. Oke, wah, our beloved player ya, sempat menjadi idola ya sekarang, nggak cuma di kubu Juventus aja, di kubu timnas Italia juga ya kan, pahlawan juara Italia 2020 Euro, Federico Chiesa dikabarkan balik lagi ke Juventus gitu. Ini CLBK kesekian kalinya kayaknya bagi Juventus kepada para pemain-pemainnya ya kan. Jadi sebenarnya udah bukan hal yang aneh lagi. Cuman memang situasinya saat ini Chiesa di Liverpool memang lagi gonjang-ganjing nih, nggak karuan nih. Ya kan, dia sempat bermain di beberapa pertandingan dan menunjukkan statistik yang bagus sekar. Tapi pelatihnya nggak suka atau ada masalah personal kali ya, nggak tahu ya, dia nggak pernah dimainin gitu sampai sekarang gitu, penghuni bangku cadangan, jadi tidak ada, bahkan sampai fans Liverpool aja nggak tahu sebenarnya masalahnya si siapa Slot ini sama si Chiesa ini apa gitu, sampai dia nggak pernah dipercaya untuk main gitu. Nah, ini dihembus ke Italia sampai ke Juventus. Juventus melihat radar ada peluang sebenarnya untuk bisa memulangkan Chiesa, pemain yang dulu kita bangga-banggakan. Sebenarnya gini, kalau dilihat ini kebutuhan taktis atau enggak, kalau gue ngelihatnya ini sebagai peluang pasar aja sih ya. Jadi
Kalau misalnya mau main taktikal, sebenarnya kita mau menempatkan Chiesa di mana? Karena sekarang saat ini di sayap kiri udah ada 2 orang. Hmm. Ada Kenan Yildiz dan ada Openda gitu. Jadi kalaupun Chiesa didatangkan, walaupun harganya terbilang cukup murah ya, sekitar 6,5 juta terakhir yang gue baca di Twitter diminta sama Liverpool. Tapi gosipnya Liverpool sebelumnya minta 12 juta sekian lah gitu. Tapi berita terakhir yang gue baca tadi sore itu sekitar 6,5 juta itu saat ini memang menunjukkan bahwa Liverpool udah menaruh Chiesa di pasar lah, udah kasih harga diskon lah ibaratnya gitu. Jadi siapa yang mau ambil ambil nih pemain gue gitu. Jadi menurut gue ini lebih kepada apa yang ada di pasar aja. Peluang pasarnya saat ini oke untuk Chiesa kita beli lagi gitu. Tapi kalau dari sisi kebutuhan taktis gue nggak bisa melihat itu sebagai kebutuhan taktis karena saat ini kita sama-sama tahu Yildiz lagi on fire banget. Ya. Terus Openda juga ada sebagai backupnya walaupun belum maksimal, tapi kita udah ada Openda dengan gaji yang lumayan cukup besar ya sekarang di Juventus gitu. Dengan datangnya Chiesa, apakah ini akan menambah beban keuangan raca Juventus lagi atau gimana? Karena yang gue sempat baca itu gajinya Chiesa di Liverpool itu juga cukup lumayan untuk ukuran orang Italia di Inggris gitu. Jadi ini taktikalnya gue nggak bisa melihat ada dari sisi taktikal mungkin hanya untuk backup atau apa, tapi kalau dari peluang pasar memang sangat tinggi saat ini. Kalau yang gue baca sih seperti itu Scar, tapi kalau misalnya mau ditanya personalnya Chiesa seperti apa ya gue suka. Memang memang Chiesa adalah sosok yang luar biasa setiap kali dia bermain bersama Juventus dulu gitu. Dia punya dribble, dia punya shoot, dia punya cutting inside yang bagus gitu, enak, sangat entertain lah buat ditonton gitu. Dia kayak Yildiz di zaman prime-nya gitu lah. Sekarang zaman prime-nya mirip Yildiz lah ibaratnya kayak gitu. Jadi ya kalau dari sisi taktikal gue nggak bisa ngelihat, tapi kalau dari sisi peluang pasar sepertinya memang Juventus melihat celah yang cukup besar di situ sih sekarang. Oke, Mas Riki melihat adanya opportunity market gitu ya, Mas. Ya, Tapi dari segi ya, kebutuhan posisi masih bingung nih. Sebenarnya ya. kalau ditarik mau ditempatin di mana? Kalau Mas Isan gimana Mas melihatnya? Setuju ini hanya tentang pasar atau mungkin ada pendapat lain? Ya, terima kasih Mbak Sekar. Jadi sebenarnya kalau CSA ini sama Mbak, dengan Mas Riki, sebenarnya lebih ke sebenarnya Juve lebih ke tes 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 the water aja ya kayak ke Liverpool. Ini CSA di Liverpool nggak maksimal ya, walaupun sebenarnya gol asisnya lumayan loh. CSA itu Ya, musim ini sampai 8 gitu ya. ya, Bahkan mungkin lebih besar daripada Chico ya, ya. dibanding Chico masih lebih besar CSA di Liverpool begitu. Cuman memang karena di Liverpool ini juga tidak istilahnya bukan jadi pilihan bahkan bukan jadi pilihan ketiga ya, kadang-kadang jadi pilihan kelima begitu ya, Ya. sehingga Juve mau mencoba dan juga ini mungkin Juve juga istilahnya mencari pemain yang memang sudah punya karakter Juve-nya juga ya, karena biasa ini kan memang terkenal juga dengan grintanya begitu ya, dan sudah dengan Liga Italia sudah benar-benar paham begitu ya, dan juga kita jangan lupa Spalletti juga waktu di timnas Italia juga kan sering juga menggunakan Chiesa, jadi memang sudah Yes. sudah familiar sebenarnya gitu ya. Tapi eh, karena kalau yang didengar sih sebenarnya Chiesa ini kan akan jadi vice-nya Yildiz ya. Ya jadi sebenarnya fair juga sih, Yildiz ini kan takutnya kita overuse begitu sehingga nanti ada masa-masanya ketika Yildiz cedera, ini kita udah nggak tahu nih, nggak mungkin kan kita menggunakan Kostic atau Openda pun sebenarnya kurang maksimal juga ya kalau di kiri, Yes. sehingga sebenarnya kalau Yildiz ini cedera lah gitu amit-amitnya, ya memang kita butuh orang yang benar-benar bisa diandalkan ya. Jadi salah satunya Ciesa memang di market yang available saat ini sih Mbak Sekar. Dan ya mudah-mudahan ini jadi mungkin salah satu solusi jangka pendek ya. Hmm. Kalau memang ternyata Chiesa work gitu, bisa bisa jadi lanjut di musim depan begitu. Oke, ini berarti kalau Mas Isan ada kemungkinan, tapi kita Mm, let's say memang ada kemungkinan gitu ya Mas, walaupun betul. akhirnya bukan di starter. Nah, tapi Mm, nanti kalau misalnya Juventus akhirnya harus bayar penuh gitu ya, sesuai dengan yang Mas Ricky bilang tadi sekitar 12 juta ke atas, Ya. worth it nggak sih buat maksa transfer ini terjadi? Mas Ricky gimana Mas? Worth it nggak Oke. kira? Efisiensi biaya ya sekarang kalau gue ngelihatnya Juventus lebih memilih, kenapa sih Juventus lebih minta opsi pinjaman karena Juventus saat ini memang benar-benar menjadi sebuah tim yang sangat
berhati-hati masalah finansial. Ya kan, membeli secara permanen seorang pemain yang hanya diplot sebagai cadangannya Yildiz itu beresiko membebani neraca keuangan Juve lagi gitu. Jadi memang kita memang kemungkinan besar akan kehilangan pemain dengan gaji termahal di Juve saat ini, Dusan Vlahovic, yang kontraknya akan segera selesai. Tapi kedatangan Chiesa sebenarnya tidak bisa menutup masalah itu ya sekarang, karena akan tetap Dusan Vlahovicnya cabut misalnya, Chiesa datang dengan gaji yang nggak jauh beda sama Dusan Vlahovic misalnya ya. Gue juga lupa soalnya detailnya gaji Chiesa berapa, tapi yang gue baca dia cukup besar di sana gitu. Jadi dari efisiensi biaya menurut gue sangat cukup tidak efisiensi untuk pemain yang hanya diplot sebagai cadangan aja. Itu sih. Lalu yang berikutnya menurut gue adalah uh, skala prioritas pemain ya. Sekarang ya gue melihat dengan penolakan Chiesa terhadap beberapa klub yang mengincar dia gitu ya, gue melihat bahwa bebannya sekarang ada di Juventus gak sih, kayak Juventus harus ngeluarin 6,5 juta ya, harga yang diminta Liverpool belum pasti harganya, tapi yang dibaca terakhir 6,5 juta yang apa namanya sebanding dengan peran pemain pengganti di tengah kondisi yang lagi nggak stabil kayak gini. Jadi menurut gue Juventus dapat beban aja nggak sih, kayak harus ngeluarin duit lagi, sedangkan skuad yang ada saat ini udah cukup gemuk gitu untuk mendatangkan Chiesa. Tapi dalam hati kecilnya sih pengennya Chiesa kembali. Ada keinginan itu gitu. Tapi gue nggak mau Juventus gue nih jadi kayak merasa terbebani lagi dengan hal-hal seperti ini loh gitu loh. Sekarang kita udah coba, kita sempat di awal musim nih kalau nggak salah Bang Isan ya, yang kita jual-jualin Iya. Fagioli lah segala macam, mengutin recehan itu tuh parah banget gitu. Gue nggak mau hal kayak gitu tuh terulang lagi dengan mendatangkan Chiesa. Walaupun harganya kalau kalau di media bilangnya ini lu dapetin winger yang punya pengalaman, yang udah oke, punya nafas Juventus dengan harga di bawah 10 juta euro aja tuh harusnya lu udah hoki gitu. Tapi menurut gua uang segitu sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk yang lain gak sih? Gitu sih Sekar, tapi bingung ya. Jadi gue agak-agak 50-50 lah Sekar ya. Sebenarnya Dilema perasaannya ya, gimana gitu. dilema ya Jadi maksudnya. iya dilema gitu. Gue nggak mau Juventusnya keteteran lagi masalah neraca keuangan, tapi gue juga pengen sebenarnya Chiesa bisa kembali gitu. Cuman masalahnya skuadnya udah cukup gemuk sih. Bingung aja gitu. Pemain-pemain yang baru didatangkan ini, contoh kayak Openda, David, kayak gitu-gitu kan masih ada tuh. Jadi gimana? Dusan Vlahovic juga belum tentu dia akan pergi di musim depan. Kalau Hmm. misalnya dia kembali nanti beban gaji itu kan akan terus nambah kan kalau Chiesa datang gitu sih Scar. Lagi-lagi realistis soal duit nih. Iya betul. Mm-mm. Kalau Mas Isan gimana Mas? Ikut dilema juga atau ada aspek lain yang dipertimbangkan? Oh ya, sebenarnya kalau secara finansial ya pasti itu akan menambah beban ya, karena eh, sepertinya Juve juga tidak akan mengoffload pemain ya Hmm. yang signifikan gitu. Yes. Misalkan eh, Azik itu mungkin di loan gitu ya, Ya. atau mungkin Miretti, tapi intinya kita tidak akan mendapatkan fresh money yang besar sehingga istilahnya menutupi mungkin gaji atau fee-nya biasa gitu. Jadi ini jadi beban finansial, tapi mungkin eh, manajemen punya target lain ya, ya salah satunya tadi bagaimana agar Yildiz ini tidak terlalu banyak dibebankan permainan ya, sehingga kan mungkin ini jadi istilahnya apa ya, istilahnya jaminan ya, jaminan ke Yildiz bahwa nih lo boleh di Juventus dan nggak bakal apa ya, nggak bakal istilahnya dieksploitasi lah begitu nih, nanti ada abang-abangan dari sisi dari musim sebelumnya yang bisa ganti-gantian gitu mungkin ya, supaya ya di sini juga lebih lebih nyaman. Mungkin ini usaha, sebenarnya usaha Juve buat nge-service Yildiz aja sih sebenarnya kalau dilihat begitu, karena tapi sebenarnya kalau gue sendiri sih istilah ini kan bumerang transfer ya. Jadi kita udah transfer balik lagi begitu ya. Juve ini sebenarnya secara histori gak ada yang benar-benar bagus nih gitu ya. Bumerang Ya, ya, transfernya dari Pogba, mungkin Bonucci ya. gitu yang agak mendingan, Morata, Caceres gitu-gitu. Jadi tapi dari situ tuh nggak ada yang benar-benar di musim keduanya itu lebih baik dibanding musim pertamanya gitu. Dan ini harus Betul. harus histori ini tuh harus juga dipertimbangkan begitu sih sebenarnya. Oke, ini Betul. pada akhirnya kemudian kita agak balik lagi bingung ya sebenarnya ini mengenai Hmm. kondisi Betul. sebaiknya seperti apa.
Tapi mungkin untuk sementara kita tinggalkan dulu kegelisahan, kegundahan kita gitu ya tentang Chiesa. Mungkin pasti bukan Mas Riki aja yang ngefans ya, pasti banyak. Tapi mungkin teman-teman bisa komen kali Skar ya. Betul, Pengennya betul. Ciesa balik apa enggak nih Iya. gitu. Dan Hmm. apakah harus atau sebenarnya nggak butuh-butuh banget ya? Silakan komen teman-teman Juventus ini. Berikutnya kita geser ke topik yang mungkin lebih serius karena ini mengenai evaluasi tren paruh musim Juventus. Di mana sampai pekan ke-19 Serie A musim ini Juventus ngumpulin sebesar 36 poin di atas musim lalu yang cuma 33 poin. Tapi tetap aja ini 36 poin ini masih di bawah era Allegri di 2023-2024 yang sempat capai 46 poin. Secara angka memang sebenarnya nggak jelek ya, tapi bisa kita bilang nggak juga cukup buat bikin kita mimpi gitu ya dapetin Scudetto. Jadi wajar kalau banyak yang mulai bertanya nih, apakah ini beneran progres atau kita masih stuck di zona nyaris bagus tapi juga nggak cukup gitu ya. Kita langsung lempar ke para punit kita untuk mengevaluasi ya. Kalau dibandingkan 5 musim terakhir, apakah angka 36 poin ini benar-benar menunjukkan kemajuan Mas Ricky dan Mas Ihsan? Dan musim ini, faktor apa sih yang kira-kira paling membedakan dari segi mungkin kualitas squad, terus permainannya, atau justru mungkin dari sisi liganya yang dinilai makin berat nih persaingannya. Mas Riki, silakan Mas. Ya, oke. Pertanyaan pertama dulu kali ya. Kalau 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 menurutku raihan 36 poin yang kita dapat sekarang cenderung menunjukkan peningkatan kecil aja ya sekarang ya. Jadi nggak Hmm. terlalu memberikan progres yang signifikan banget gitu. Analisisnya mungkin kalau misalnya ditanya konteksnya ini menuju ke persaingan Scudetto atau enggak. Kalau gue jujur, gue melihatnya untuk saat ini realistis masih di empat besar ya sekarang. Jadi Hmm. belum sampai ke Scudetto gitu karena capaian 36 poin itu bahkan masih masih nggak terlalu beda jauh sama raihan terburuk Juventus di musim-musim sebelumnya di Hmm. 33 poin. Cuma beda 3 poin doang, itu satu kemenangan doang gitu. Jadi menurut gua ini masih 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 terlalu jauh untuk dibilang menuju ke persaingan Scudetto ya. Sekarang gue masih coba realistis bahwa Juventus masih tetap berada di empat besar di musim ini sih. Gitu sih Ya. sekarang. Lalu di pertanyaan kedua ya, perbedaan Juventus musim ini dibanding musim-musim sebelumnya ya. Bener ya Faktor. sekarang. Ya, Angka-angka betul. poinnya fluktuatif sebenarnya 33, 36, berapa tadi? 38, 39 ya kan, 46 menunjukkan sebenarnya performanya kualitas performa yang ditunjukkan Juventus sebenarnya cenderung tidak stabil dari tahun ke tahun gitu, fluktuatif aja gitu. Jadi mungkin mungkin yang kita dapat musim ini 36 kayak yang tadi gue bilang itu masih masih sedikit lebih bagus daripada musim terburuknya Juventus waktu itu di 33 poin. Gitu Hmm. sih. Jadi kalau misalnya gue lihat perbedaan krusialnya dibanding musim ini dibanding dengan musim-musim sebelumnya itu lebih kepada narasi eh, kita cukup kompetitif atau enggak untuk bersaing di Scudetto atau di empat besarnya. Balik lagi ke sama kayak jawaban gue di pertanyaan yang pertama tadi gitu. Gue menunjukkan bahwa keraguan terhadap kemampuan tim ini kayak apa ya? Kayak kayak masih ada keraguan untuk bisa bersaing di level tertinggi. Jadi ini sih out of the box-nya pemikiran gue aja ya sekarang. Gue melihatnya bahwa kalau dibandingin sama musim-musim sebelumnya gue melihat mungkin di musim ini harapan untuk Scudetto itu lebih nyata gitu ya, masih ada gitu dibandingkan musim-musim sebelumnya. Karena kalau di musim-musim sebelumnya di pertengahan udah mau pertengahan musim ini kita udah jauh dari Scudetto gitu, ya kan targetnya. Tapi kalau di musim ini, even kita sama pemimpin klasmen itu cuma beda berapa poin ya, Bang Isan ya? 4 apa 3 ya, kalau nggak salah. Yang Iya mana? kan, di Juventus musim ini sama sama pemimpin klasmen, kalau nggak salah tuh cuma 4 3 poinan lah, Ya, kalau nggak salah. Iya tapi kan, bisa jadi jadi iya, walaupun walaupun mereka punya punya pertandingan yang lebih sedikit lebih dibanding satu. Juventus kan. Iya, tapi gue melihat masih ada peluang untuk Scudetto gitu. Jadi konteks persaingan dan targetnya gue melihat di musim ini lebih nyata dari awal musim gitu. Dari sekarang tuh maksudnya di musim sebelum pertengahan musim tuh Juventus masih bersaing untuk Scudetto dibanding musim-musim sebelumnya gitu. Jadi ya, seperti itulah Skal. Jadi gue melihat bahwa perjalanan Juventus di musim ini masih roller coaster, masih naik turun. Gue belum bisa
seoptimis itu untuk mengatakan bahwa kita bersaing untuk Scudetto, road to Scudetto gitu ya. Tapi keyakinan itu di dalam hati kecil masih ada. Kayaknya kalau kita bisa memenangkan beberapa big match kayak lawan Napoli, lawan Milan gitu ya, peluang untuk itu masih ada deh sekarang untuk Scudetto. Gitu sih. Oke, nah berarti kalau dari Mas Riki untuk peluang Scudetto ada, cuman memang 36 poin ini tentunya nggak cukup dan harus tetap nge-boost performa kita Iya, ya. Oke, iya. kalau dari Mas Isan gimana Mas? Untuk 36 poin ini benar-benar nunjukin kemajuan atau sebenarnya ya biasa aja sih gitu ya. Dan faktor apa yang menurut Mas membedakan dari Juventus di musim ini? Ya, untuk 36 poin ya. Jadi mungkin FYI sebenarnya 33 poin musim lalu itu Hmm, kalau saya nggak salah dengar itu adalah poin di paruh musim yang paling buruk gitu ya Iya, terburuk selama kan? ya. selama historinya Juve gitu. Jadi Nah, 33 poinnya Mota itu terburuk. Sebenarnya itu 36 poin seenggaknya kita sudah lebih baik begitu ya, sudah lebih baik. Cuman sebenarnya gue tuh lebih concernnya ke arah eh, kita tuh peningkatannya itu cukup signifikan malah di dalam dan setengah musim ini di antara Tudor dan Spalletti begitu ya. Jadi sebenarnya rataan kalau kita bandingkan gitu ya, comparing rataan poinnya Tudor dan Spalletti ini lumayan cukup beda begitu ya. Spalletti ini dia rataannya bisa sampai 2,21, sedangkan Tudor tuh hanya 1,67 begitu ya. Jadi kalau kita kemarin iya, itu stay dengan Tudor, mungkin kita cuma dapat ya di bawah 36 pasti begitu ya. Bahkan mungkin lebih itu. buruk dari Mota begitu ya. Dengan adanya Spalletti ini walaupun nanti ada kandidat dengan Spalletti ya, cuman ini dengan 2,21 rataan poinnya ya per matchnya itu kalau kita memang dari awal pakai Spalletti, kalau tadi gue hitung itu kita poinnya bahkan bisa sampai 41 sebenarnya atau Hmm, 42 begitu ya. Jadi jauh lebih baik dibanding yang 36 ini. Tapi intinya sekarang sebenarnya Juve sudah lebih membaik ya, lebih membaik dibanding zaman Mota begitu ya. Di kalau kita kita bandingkan dengan tahun lalu, pertama kalau zaman Mota itu kita kadang-kadang pertandingan dengan tim papan tengah itu masih agak apa ya, ini kita menang atau enggak gitu ya. Masih ada rasa seperti itu gitu. Kalau sekarang tuh di quality rasa-rasanya kita udah agak-agak lebih optimis nih gitu ya. Karena memang secara statistik juga di pertandingan lawan mid table club gitu dia kita kita lebih lebih dominan gitu ya. Kan kita kalahnya cuma sekali aja ya lawan Napoli begitu ya. Tapi ya, intinya 36 poin ini sebenarnya ya lebih baik begitu ya dibanding dibanding yang musim kemarin. Dan kalau ke persaingan gelar ya itu tadi kata Mas Fikri, kita masih agak jauh ya, kita masih beda 3 poin dengan selisih ya, 2 pertandingan ternyata, jadi ya, possibility-nya bisa 9 gitu ya melebarnya kalau Inter menang ya. dua-duanya. Dan cukup berat ya 9 pertandingan, tapi kita let's see lah dengan progres yang ada sekarang ya, setidaknya kita lebih nyaman aja 4 besarnya begitu ya, nggak Betul. istilahnya nggak 4 besar di ujung aja gitu ya. Mudah-mudahan kita lebih nyaman di 4 besarnya gitu. Dan sebenarnya gue lebih lebih penasaran sih di musim di paruh musim yang kedua ini harusnya kita lebih sudah mulai masuk gigi 3 gigi 4 gitu, harusnya kita udah lebih 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 baik lagi sih performance-nya begitu sih. Oke, nah tadi kalau kita soal bahas gap dari eh, di Series A, ya memang di Juventus memang cuma bedanya 3 poin nih Mas Riki dari Inter. Mm-mm. Jadi Inter 39, Milan 38, Napoli Ya, 37. ya, Tapi tetap aja ya masih jauh ya. Jadi ya. kira-kira untuk mencapai Scudetto berat banget karena Juventus mungkin harus menang di hampir semua laga. Ya, Terus minimal imbang Mm-mm. atau menang saat lawan empat tiga besar di atas kita dan mungkin berharap Inter kehilangan poin di laga tunda atau jadwal yang padat mereka gitu. Oke. Nah, kita mungkin bergeser ke topik selanjutnya ini mengenai our beloved coach gitu ya, Spalletti. Ini kita ngomongin sang pelatih yang meski baru 14 pertandingan di manajemen Juve udah mulai jatuh hati ternyata. Dengan catatan 9 kemenangan, 4 imbang dan 1 kalah, udah cukup buat bikin Kontinasa senyum-senyum ya.
Dan Romeo Agresti bahkan bilang kalau di internal klub mereka, Spalletti dianggap sebagai orang yang ngerti banget ngebaca squad dan bisa jadi pondasi jangka panjang. Jadi ini ada potensi untuk perpanjangan kontrak gitu ya. Tapi satu pertanyaan penting nih masih belum terjawab. Apakah rasa percaya manajemen ini juga dirasakan para Juventini atau masih ada yang rasa skeptis? Aku pengen dengar gitu ya dari para punit kita. Kira-kira kalau menurut Mas Riki dan Mas Ihsan, apa indikator utama yang bikin manajemen puas Ya. sama kerja Spalletti sejauh ini? Apakah memang soal hasil, kemudian pendekatannya atau skill ngebaca pemain, dan dengan 9 kemenangan dari 14 laga, menurut kalian apakah ini udah jadi bukti konkret progres tim atau masih terlalu dini buat dielu-elukan? Mas Riki, silakan. Oke, ada beberapa hal ya yang gue lihat ya sekarang kenapa Juventus akhirnya memutuskan untuk mengontrak Spalletti sampai berapa 2028 kalau nggak salah ya. Hmm. Benar nggak sih Bang Isan? Hmm, iya, 2028 ya benar ya. 2 tahun. Iya. 2028. Jadi cukup panjang ya sekarang ya. Tapi itu hal yang normal karena secara garis besar kalau kita melihat kasat mata pun penampilan Juventus membaik. 10 pertandingan, 6 pertandingan menang, 3 kali seri, 1 kali kalah. Itu jauh lebih bagus daripada apa yang dikasih sama Igor Tudor di beberapa pertandingan sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, gue melihat dia bisa membangun fondasi jangka panjang ya, Skar. Jadi Ya. kayak manajemen tuh kayaknya ngelihat bahwa Spalletti ini sosok yang tepat gitu untuk bisa meletakkan atau membangun dasar teknis dari masa depan klub Juventus saat ini gitu. Kayak ini orang cukup senior, udah jadi nih orang nih. Kayaknya dia bisa nih mimpin tim dengan dominasi anak-anak muda gitu. Dan kayaknya kalau yang gue lihat sekarang Juventus untuk apa namanya untuk transfernya pun saat ini ngincernya anak-anak muda sekarang. Hmm. Perhatiin ya coba kayak Jonathan David 23 tahun 24 tahun, Openda 24 tahun, anak-anak yang masih di bawah 25 tahun gitu. Jadi kayaknya memang dia punya manajemen melihat bahwa orang ini Spalletti bisa bisa dipekerjakan sebagai orang yang bisa membangun fondasi yang bisa membuat Juventus punya masa depan yang lebih baik gitu dengan pemain-pemain mudanya gitu sih. Terus yang kedua yang berikutnya gue lihat Spalletti juga secara penilaian squad ya, sekarang gue lihat kemampuannya untuk menganalisis potensi pemain gitu ya secara mendalam juga cukup oke. Gue yakinnya sih seperti itu. Kenapa? Karena ada beberapa kali taktikal yang dia lakukan di dalam suatu pertandingan itu membuahkan hasil gitu. Dia bisa menganalisis pemain mana yang perform, pemain mana yang tidak perform, pemain mana yang harus diganti, pemain mana yang harus stay sampai akhir pertandingan gitu. Even contohnya banget deh, kayak di pertandingan kemarin kita sama-sama tahu lawan Lecce, Jonathan David itu ancur-ancuran parahnya, kayak apaan tahu mainnya. Terus di pertandingan berikutnya dia langsung jadi man of the match. Itu kan luar biasa nggak sih? Kayak si pelatih ini berarti kan memberikan sebuah suntikan tenaga dalam kali ya dibaca-bacain mantra tuh David tuh. Ya kan jadi kayak ini orang punya magic gitu loh sekarang sesuatu yang mungkin pelatih-pelatih sebelumnya nggak dipunyain sama Juventus gitu sih. Kalau gue sih ngeliatnya seperti itu ya sekarang. Jadi cukup lengkap ya Mas di faktor eksternal, internal, Ya, dan terutama untuk pendekatan dan mungkin komunikasi eh, ya, kepada pemain gitu ya, sehingga betul. cepat dekat, cepat terkontrol gitu ya. Ya, Oke, dari Mas Isan gimana Mas melihat Spalletti ini sejauh ini? Ya, kalau Spalletti ya, sebenarnya secara garis besarnya memang kayaknya Juve ini lebih cocok sama sosok bapak-bapak gitu ya, dibanding sosok pelatih muda seperti Tudor dan Motta yang memang ya. punya idealisme tinggi gitu ya. Karena kadang-kadang yang pelatih muda itu kan secara taktikal dia idealis, tapi secara apa ya mental tuh belum siap sebenarnya begitu ya. Sehingga jadi kalau ada tekanan itu mereka lebih apa ya, istilahnya lebih kalau orang Sunda lebih gemper gitu ya. Panik, Nah, panik. panik, ya betul. Sehingga Ya, nggak panik. tahu cara overcome-nya. Tapi kalau gue sendiri sih Spalletti cukup puas ya. Maksudnya puasnya itu pertama secara kita sudah lihat secara statistik ya rataan poin dan lain-lainnya itu improve banget dibanding Tudor begitu ya dari tadi 1,67 rataan poinnya ke 2,21 itu cukup signifikan begitu ya. Dan juga kalau kita lebih dalam lagi sebenarnya
di zaman Spalletti ini kita rata-rata golnya ya. Jadi golnya itu bahkan meningkatnya 35% begitu dibanding zaman Tudor gitu per pertandingannya. Kebobolannya pun kita lebih solid, lebih lebih baik 27% begitu ya. Dan clean sheet-nya bahkan kita lebih banyak di Spalletti gitu ya, lebih 50% lebih baik dibanding zaman Tudor. Jadi sebenarnya Spalletti dengan apa ya, posisi dia tidak tidak melakukan yang namanya pramusim Ya, dan lain-lain ya, dia bisa seperti menyulap gitu ya, menyulap Juve dari yang istilahnya mentalnya down, sekarang itu sudah lebih apa ya, stabil. istilahnya lebih stabil. Dan Hmm. permainan Juve itu sekarang kalau menurut gue sih lebih enak ya, karena permainannya lebih cepat begitu ya, perpindahan bolanya itu lebih cepat dan pemain itu lebih tahu gitu ya posisinya di mana, dan itu tuh dilakukan dalam dalam waktu yang mungkin tidak ada persiapan. Itu menurut gue sih luar biasa ya. Ya, Kan ini tidak ada waktu untuk istilahnya adaptasi namun betul. adaptasi strategi ya. Jadi Betul. Spalletti dengan waktu di jeda waktu latihan itu dia bisa istilahnya bisa mentransfer lah apa yang dia inginkan ya. Mungkin dengan nantinya adanya tambahan satu dua pemain yang karakternya dibutuhkan oleh Spalletti ya, misalkan kalau sekarang Fratesi, kemudian Ya, siapalah begitu ya, yang memang Spalletti ini udah tahu banget cara menggunakannya, mungkin itu kita akan lebih maksimal lagi. Tapi dengan squad yang ada sekarang dibuat improve gitu dibanding pelatih sebelumnya, itu menurutku sudah cukup menjadi salah satu dasar manajemen untuk lanjut gitu ya. Karena kan kita kalau terus berganti juga malah jadinya stuck aja di situ-situ gitu ya. Dan juga yang gue suka dari Spalletti ini bagaimana dia bisa merevive ya apa pemain-pemain yang dianggap sudah apa ya, istilahnya jadi bahan bulian fans gitu ya. Salah satunya Koopmeiners gitu ya. Koopmeiners itu kan harganya mahal gitu, tapi iya. dipakai Mota, dipakai Tudor tuh kok mentok gitu ya. Tapi dengan Spalletti yang menggunakannya di left center back, itu bahkan jadinya punya dimensi sendiri nih Juve gitu ya. Ketika kita lagi buntu, kadang-kadang Koopmeiners tuh mungkin lebih nyaman ya, dia ngoper dari belakang tuh lebih nyaman. Jadi dia kadang-kadang bisa memberikan operan-operan true pass yang istilahnya itu membuka peluang gol gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini tuh penting ya kalau untuk pemain terutama yang seperti Koopmeiners mungkin banyak ditekan oleh Ya. media, oleh fans begitu ya. Supaya itu udah bisa memberikan nih, taruh di LCB aja nih, nggak usah nggak usah mikirin gol, nggak usah mikirin apa, pokoknya cari cari pemain oper gitu ya. Tapi hal tersebut malah jadi bagus gitu ya. Dan juga McKennie gitu udah jadi improve. Jadi banyak hal sebenarnya yang positif sih di Spalletti ini gitu. Dan kita tuh sebenarnya agak lebih nggak ngantuk ya nonton di Spalletti itu, karena bolanya lebih mengalir gitu. Terus ya pokoknya banyak lah, dan peluang untuk menciptakan gol itu lebih banyak gitu ya. Nah, itu sepertinya alasan-alasan yang ya manajemen sepertinya cukup puas ya dengan Spalletti sampai saat ini begitu. Oke, kalau kita list down tadi ya dari evaluasi Mas Riki, terus Mas Isan, memang pengaruh dari Spalletti ini walaupun belum lama, tapi udah banyak banget ya Ya, pengaruh Ya, positifnya dari segi betul betul. tim, the whole team gitu ya, dan juga individu-individu yang akhirnya bisa improve, bahkan ada yang evolusi uh, lebih apa ya, lebih agresif mainnya. Oke, kalau dari teman-teman Juventus ini gimana nih penilaiannya tentang Spalletti, kemudian juga tentang kembalinya Chiesa, apakah bring back Chiesa gitu ya, atau mending move on aja dan realistis soal keuangan kita. Dan juga tentunya tentang evaluasi paruh musim kita gimana, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan tentunya terima kasih teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan scan QR code di layar buat support channel kita supaya tetap eksis, dan tentunya gabung membership kita supaya bisa ngobrol-ngobrol di sini bareng kayak Mas Isan ya di sini. Ya, Dan terima ayo kasih juga Mas gabung-gabung. Isan dan Mas Ya, Riki sudah sama-sama. hadir. Sampai ketemu di video sama-sama. berikutnya. Dan kita akhiri dengan Vino Alpine. Forza 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 Juve! Juve! Juve.